Gua mau cerita satu kisah yang benar-benar bikin merinding sekaligus kagum banget tentang salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah Islam. Kalian pernah nggak sih ngebayangin punya kemampuan kayak di film fiksi ilmiah? Misalnya cuma lihat satu halaman buku sekali aja, terus langsung ke-scan ke otak dan nempel selamanya. Kedengarannya mustahil kan? Tapi kemampuan kayak gitu benar-benar ada, dan itu terjadi pada seorang anak yatim miskin di kota Makkah pada abad ke-8 Masehi. Namanya Muhammad bin Idris, yang kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Tapi jangan salah, kehebatan beliau itu bukan datang tiba-tiba kayak dapat hadiah. Justru lahir dari hidup yang susah banget. Imam Syafi'i waktu kecil hidup dalam keterbatasan. Ibunya bahkan gak mampu beli kertas atau pena buat dia belajar. Saat anak-anak lain punya buku dan alat tulis, beliau malah harus ngumpulin tulang-tulang unta dan pecahan tembikar di jalanan buat dijadiin media nulis. Karena buku catatannya terbatas banget, dia terpaksa maksa otaknya kerja ekstra keras. Setiap pelajaran yang dia dengar harus langsung dihafal saat itu juga sebelum gurunya selesai ngomong. Bayangin tekanan kayak gitu tiap hari. Lama-lama, latihan keras itu bikin otaknya kayak mesin perekam super canggih. Ada satu kebiasaan beliau yang bikin orang geleng-geleng kepala. Kalau lagi baca buku, dia harus nutup halaman sebelah pakai tangannya sendiri. Kenapa? Karena kalau matanya nggak sengaja lihat sedikit aja halaman lain, otaknya langsung otomatis merekam semuanya. Akhirnya hafalannya bisa campur aduk. Saking cepatnya, dia sampai harus ngerem otaknya sendiri. Puncak kehebatannya makin kelihatan waktu beliau masih remaja. Dia pengen banget belajar langsung sama ulama besar di Madinah, yaitu Imam Malik. Tapi syaratnya berat banget, harus menguasai kitab Ab al-Muwatta yang tebalnya luar biasa. Orang biasa mungkin butuh bertahun-tahun buat khatam dan paham. Imam Syafi'i cuma pinjam kitab itu dari tetangganya lalu menghafal seluruh isinya dalam 9 malam saja. Saat diuji langsung oleh Imam Malik, beliau membacakan isi kitab itu dari hafalan tanpa melihat teks sama sekali. Bisa kebayang betapa terkejutnya Imam Malik melihat anak muda dengan kemampuan luar biasa seperti itu. Terus apa rahasianya? Minum suplemen khusus? Vitamin otak? Ternyata bukan itu. Imam Syafi'i pernah merasa hafalannya sedikit melemah hanya karena tanpa sengaja melihat betis seorang perempuan yang tersingkap tertiup angin. Beliau mengadu pada gurunya, Waki bin Jarrah. Sang guru menjawab bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang gelap karena dosa. Artinya, menurut beliau, masalahnya kan semata-mata soal kecerdasan otak, tapi kebersihan hati. Kalau hari ini kita merasa susah banget memahami pelajaran atau hafalan, terasa berat, mungkin bukan karena otak kita lemah, tapi hati kita yang perlu dibersihkan dulu. Gila sih kalau dipikir-pikir. Dari seorang anak yatim miskin di gurun, lahir salah satu imam besar yang ilmunya menerangi dunia sampai sekarang.